Sudah. Kita lanjutkan. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan perkara niat. Satu-satu, Pak. Sudah niat, ada doa. Niat wajib. Hukumnya wajib. Jangan sepelekan. Ya, pertama kata Imam Nawawi 1 bulan. Jadi jangan nggak dipakai nih. Siapa tahu betul kan? Nah, dan nih tentunya dia itu mengucapkan ini di-share ke semua. Kalau ibarat bahasa itu masih dipakai. Banyak orang pintar membahasnya kan, banyak dipakai kan, untuk sebulan kan. Nah, nawaitu syoma jami'i syahri Ramadhani haji isyanati taqlidalil imam malikin fadlun lillahi ta'ala. Jadi itu hanya sekali diucapkan di awal Ramadan. Lanjut, kedua, nawaitu syoma godin an ada'i fadli syahri Ramadhani haji isyanati lillahi ta'ala. Arti yang kedua, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Hari keduanya, nawaitu syoma godin an ada'i fadli syahri Ramadhani haji isyanati lillahi ta'ala. Dapat anu. Sebaiknya dilakukan kalau sudah sholat tarawih atau sholat isya. Kalau kita tidak tarawih, tarawih itu sunat, ya, bukan wajib. Baca niat yang wajib. Duduk nggak nih? Duduk ya. Tapi fadilah sholat tarawih itu luar biasa besarnya. Sampai ya, manfaatnya banyak. Nanti anu bahas. Tapi itu tidak wajib. Hati-hati. Kita harus paham. Tarawih tidak wajib. Siapapun juga yang menganggap itu wajib, maka bukan sunahku. Itu kata Nabi. Makanya Nabi tidak penuh melakukan tarawih 10 hari. 10 hari. Ada hadisnya itu. Takutnya nanti kan bobo-bobo sholat isya enggak tarawih keren. Ini ngaco ini. Mana yang prioritas? Enggak niat lagi. Ya. Nah, kita bahas dulu niat sedikit lagi ya. Jadi niat puasa itu dilakukan ada pada hari pertama, kemudian ada satu niat lagi tiap hari. Udah paham ya? Nah, jelas tadi. Kebanyakan kan orang tiap hari kan. Gini, kalau kita hari ke-13 lupa, apa aman? Itu maksudnya. Ada yang bahas itu di konteks tahu. Ibaratnya apa namanya? Adoban serep ya. Tuh. Karena itu wajib, tolong jangan disepelekan. Sampaikan yang lain. Ya. Jadi sudah jelas. Sebaiknya melapaskan niat itu biasanya nenek moyang kita dulu di kampung-kampung setelah sholat tarawih dijaharkan. Bahkan ada yang nyanyiin loh. Bayangin loh. Tapi kita sudah tahu niat itu letaknya di hati. Berarti kalau dijaharkan jangan jadi perdebatan. Itu ngajarin ke anak-anaknya ya. Karena dikhawatirkan saat pulang ketiduran ya. Maka dijaharkan, dijelaskan. Sekarang jarang nampaknya ya. Jarang ya. Jadi karena itu niat tersebut bisa dilaksanakan pada malam hari atau setelah sholat tarawih. Setelah berniat maka diperbolehkan langsung makan dan minum saat sahur. Ya, saat sahur. Batasan niat. Nung tanya di mana? Batasan niat itu di mana, bro? Batas niat ini sebelum azan subuh. Bukan sebelum imsak. Duduk.
Jadi antum kalau belum niat, terasa ragu niatnya, boleh diulang. Batasan terakhir sebelum subuh. Imsak itu lampu kuning bro. Kalau di puasa menahan. Subuh itu lampu merah. Tapi sebaiknya kita menahan di imsak. Makanya antara imsak dengan subuh, antum masih boleh makan, masih boleh marah. Gitu kan. Gitulah bahasanya ya. Imsak itu lampu kuning. Gampang kan? Ya. Subuh itu lampu merah gitu. Nanti salah kaprah. Itu ilmunya. Duduk. Dijelas ya? Adabnya begitu. Anu belum jawab. Lupa makan ini, sok popo makan nih. Subuh pas ajan berhenti. Pasang niat, boleh. Duduk nggak? Sah puasanya besok. Nah, jadi sekali lagi, imsak itu kan kerasnya disampaikannya. Ini fikih. Semua mazhab setuju. Imsak itu rambu-rambu persiapan untuk menahan. Kalau di lampu, untung ada lampu merah ya. Ada lampu kuning kan, siap-siap kan? Lampu kuning jadi cepat merah nggak? Nah, kecuali kalau koslet kan, kuning ini juga kan bingung orang tuh gini-gini aja kan. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi jelas jangan sepelekan perkaranya. Selanjutnya kita bahas doa berbuka puasa. Hukumnya apa? Sunnah. Kenapa disarankan berdoa? Karena pada bulan itu pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka. Walaupun kayaknya sunnah, tapi banyak manfaatnya. Baca doa, ya. Doa ada dua macam, ya. Yang disuruh dalam berdoa ada dua versi doa buka puasa bagi umat Islam. Doa pertama dulu ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak TK. Doa anak TK. Semua udah hafal tuh. TK KTK sih. Masuk level kedua. Jahabata romau wa zakana tiraku wasabatal ajru insyaallah. Keren. Kalau pendapat anu dua-duanya pakai. Ya. Doa babuko. Kapan badoanya? Sudah makan atau sebelum makan? Sebelum makan. Nah, jangan sudah makan. Alah kanyang kan. Arti kedua, hilanglah dahaga, basahlah tenggorokan, dan telah ada pahala insya Allah. Itu doa kedua. Doa pertama udah tahu deh. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Ya, orang TK apa? Kita pakai TK, kita pakai S3. Allahumma laka surtu wa bika mantu wa la rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin jahabata roma'u wajkana tirauku wasabatal ajru insya Allah. Minum. Insya Allah ada rahmat. Kedua-duanya boleh dipakai. Kalau diaduk, dua-duanya pakai. Ulama banyak menyebut kedua-duanya boleh dipakai, berarti boleh milih salah satu. Kalau diaduk, dua-duanya dipakai. Ulama banyak menyebut pakai niat sebulan, pakai niat per hari. Kedua-duanya boleh dipakai. Kalau anu menyebutnya dua-duanya pakai. Duduk kan? Aman nggak Pak? Bisa berdebat nggak? Enggak, banyak orang-orang payah banyak kaji itu. Kan enggak panjang. Pendek-pendek mana perlu jadi panik apa debat ya. Haru cakap dulu perkara dulu. Pusing. Jadi sudah jelas ya. Ingat doa tadi fatwanya ada. Yang ngomong bukan ando dalam doa.
Kalau niat harus nyangkok ke hadis sahih. Nah, niat itu wajib. Kalau yang doa itu boleh fatwa. Fatwanya bukan anu yang ngomong tadi. Namanya Syekh Ibnu Utsaimin, ulama dari Mekah. Itu yang ngomong. Doa tadi. Pakai dua-dua. Sudah jelas ya? Nah, penting nih. Ya. Walaupun hadis dalam doa itu dhaif, lemah, tetap boleh dipakai. Terpaksa dong kasih tahu ilmu hadis sedikit aja ya. Nah, gini, hadis dhaif boleh digunakan. Jangan langsung bid'ah. Nah, bila mencakup 5 syarat. Ya, Bapak ketemu hadis dhaif. Bapak harus pakai itu. Kalau di sana ada 5 syarat. Kita usahakan jadi mengerti perkara hadis karena menyangkut amalan. Pertama, bukan masalah akidah tauhid. Duduk. Kalau tidak terkait dengan akidah, nggak masalah. Kedua, bukan masalah halal haram. Ya, halal haram hadisnya harus sahih, jangan dhaif. Ya kan? Masalah tauhid nggak bisa main-main. Kalau di hadis harus sahih. Ya, betul. Poin ketiga, tidak terkait dengan riwayat kadzab. Kadzab itu yang meriwayatkan ini dusta. Nah, yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dia nukil dari hadis sahih. Yang kelima, sebagai motivasi beramal, maka boleh dipakai. Itu boleh memakai dalil orang yang bijaksana, ulama, boleh. Tapi syaratnya tadi 5. Fatwa begitu isinya. Ya. Jadi jangan mudah ya. Hidup sekarang mudah banget nih membid'ahkan, mengkafirkan. Padahal kan untuk dhaif aja boleh dipakai, tapi dengan memenuhi 5 syarat tadi ya. 1 dari 2 hadis tadi yang dhaif adalah dalam doa, dalam niat yang dhaif ya. Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau antum pakai tadi itu dhaif. Yang sah jahaba taromau wajkana tiraku wasabatal ajru insya Allah. Tuh, kan baru tahu tuh. Jadi kalau antum tidak pakai yang di atas tadi, Allahumma lakasumtu, bagus. Tapi kalau antum dipakai juga yang di atas itu sebagai motivasi. Duduk kan? Duduk ya. Tolong jangan diperdebatkan hal ini karena yang di-share keluar. Bagi yang ingin membaca boleh. Bagi yang membaca doa versi yang lain juga boleh. Tapi jangan lupa yang sifatnya sahih dan fardu ain yang sudah diterapkan oleh beberapa ulama, jumhur ulama. Paham ya kawan ya? Nah, itu. Begini, jadi begini, mengetahui niatnya dan doanya orang-orang dulu atau ulama-ulama dulu pas puasa, ini perlu anu sampaikan. Orang dulu gimana? Karena budaya Ramadan ini udah mulai bergeser nih, ya. Cara amalan ritualnya mulai aneh pula nih. Yang pentingnya harus sampaikan. Orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang, kalau menurut perbandingan sih masih banyak orang soleh dulu ya. Betul kan? Khulafaur Rasyidin ya. Zaman terhebat pada umat Islam adalah zaman sahabat kan. Waktu mendekati Nabi kan. Mungkin kesini, mungkin centang berenang gitu kan. Jadi kita boleh nyontoh orang-orang dulu kan. Karena masih banyak orang yang soleh gitu ya. Jadi nasihat orang dulu itu simpel. Kok simpel? Gampang aja. Tapi maknanya luar biasa. Perhatiin aja nih. Dulu orang dulu kalau menyebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ngomong gitu aja. Itu ayat 67 dari Al-Fatihah kan? Udah pada tahu artinya kan?
Udah, kamu niatnya itu aja, baca itu aja, ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim, gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa jadi orang soleh tanpa meniru orang-orang dulu. Nih, kita juga bisa sulit menjadi orang baik tanpa meniru orang-orang dulu. Ya kan? Begitu juga masalah berpuasa. Orang dulu ini ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Fatihah diputar-putar di situ lagi kalau niat berpuasa. Ya. Berfirman, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maknanya dalam banget itu. Ya. Jadi Allah menghendaki inilah ya. Setelah tahu bagaimana ulama-ulama dulu melihat Ramadan itu beda loh dengan ulama sekarang. Kita kan jadi tahu cara pandang Ramadan secara benar karena meniru ulama-ulama dulu. Jangan lupa itu. Kalau kita melihat dalam sisi dalil ulama yang ada sekarang, bukan nggak benar, ruwet. Bahasa orang sering nyebut ribet gitu ya. Beberapa cara pandang orang dulu tuh misalnya begini, melihat puasa Ramadan sebagai upaya kita menjadi semakin menghormati makanan. Kan gampang aja. Betul nggak? Jadi puasa itu orang dulu nyebutnya, antum nggak pernah hormat sama makanan. Makanya orang dulu nasi satu aja jatuh itu nggak boleh, marah. Betul kan? Sekarang balaya, padian jen, beko dia makan kucing yang begini. Nah, ini. Nah, jadi Pak, jangan sampai mubazir Pak. Ya. Jadi makanan aja dihargai, jadi pelajaran. Saat nggak Ramadan gimana? Kita melihat makanan gimana? Saat nggak Ramadan, ya. Biasa aja ya, rendang biasa aja kan? Betul? Betul kan nih? Ditaruh sini rendang, tempe, ya. Lampau Pak makanan, biasa aja kan? Apalagi cindua, biasa saja kan? Malah kadang disepelekan kan. Pas bulan Ramadan kita sedang puasa Pak, malah itu ditinggapin Pak, spesial. Nah, begitu menghormati. Begitu ajaran orang dulu. Air putih spesial, pisang goreng spesial Pak, cindul spesial, deh sangat spesial sudah ditumpuk ya Pak. Ya. Makan sampai itu lakannya nggak tinggal katanya ada sakit kucing. Akhirnya, nah. Selain itu, perlu sampaikan ini ngajarin gitu Pak orang dulu. Semua makanan spesial. Dengan berpuasa manusia akan bisa merasakan lapar kan? Yang dirasakan orang-orang miskin saat mereka tidak makan kan? Ada empati. Ya. Jadi puasa harus juga membuat manusia bisa lebih bersyukur. Jadi ngajarin syukur itu berat loh. Ada yang banyak bersyukur, ngantuk gitu. Puasa dulu bisa bersyukur enggak? Berat itu. Iya kan? Syukur jadi nggak diomongan aja kan? Betapa cara pandang Nabi Muhammad sangat menarik nih. Idola kita bahwa manusia sehebat apapun ternyata kebutuhan paling pokok apa? Suka. Kebutuhan paling pokok manusia apa Pak? Makanan. Lah, nggak ada yang lain sebenarnya Pak. Nggak percaya? Bener nggak? Coba yang lagi buka puasa itu kan senang sekali meski nggak punya mobil mewah kan? Ayo, Bapak 10 mobil mewah, tapi Bapak nggak bisa buka puasa di Sariawan Pak. Alah, nikmat apa? Sama nikmat itu. Dan punya mobil 10, punya bini 3, dan kelompok sama nikmat puasa sama babu puasa mana babu sama. Kebutuhan pokok kita hanya makanan. Sepakat. Itu makna bersyukur. Jadi
nggak punya uang juga pas berbuka puasa ya sama. Ya, dengan orang yang banyak uang. Jadi gampang. Sekedar ketemu makanan aja udah seneng banget, Pak. Hikmah puasa gitu. Bersyukurlah. Jadi kita itu tahunya menghormati makanan setelah, nah kan aneh orang-orang. Setelah masuk Ramadan baru kita bisa menghargai makanan. Maksud antum ngaji ngerti kan? Antum ingetin aja ya. Melihat puasa Ramadan membuat manusia belajar kan betapa istimewanya makanan yang kadang kita sering remehkan tiap hari di luar Ramadan kan. Nabi Muhammad pernah bersabda, kesini maksudnya bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa punya dua kebahagiaan. Apa itu? Saat berbuka dan saat bertemu Allah. Itu surga. Bedain ya Pak ya. Bapak nggak perlu pikir ada mobil, ada ini Pak. Pas kabar buku Bapak. Senangnya gimana Pak? Ya. Betul kan? Kerasan sama orang yang non muslim Pak. Nggak ada nikmat itu loh. Nah, jangan aneh-aneh Pak. Di sebulan harus beras 1 karung, 10 karung, gas harus 4 tabung, pusing. Tahu-tahu besok mati Pak. Itu maksudnya doang Pak. Nggak usah kayak gitu, bener banget gitu ya. Lihat itu kalau kita nggak baca, nggak mencontoh, nggak baca buku-buku lama dulu, mungkin kita nggak tahu makna Ramadan seperti itu. Betul kan? Yang sederhana mengajari kita syukur, ya, bukan karena banyak materi. Betul kan, sederhana orang dulu mengajarnya. Ya. Begitu juga ziarah kubur. Ziarah kubur jadi bid'ah, jadi masalah. Kan tradisi di Indonesia yang ada sunnah. Itu sunnah. Ya. Setidaknya sepekan menjelang datangnya bulan Ramadan, masyarakat ziarah ke makam orang tua atau leluhur kita. Memang ada yang mengatakan ziarah jelang Ramadan hukumnya haram, nggak gila itu. Itu yang gantung-gantung celana sama cingkrang, aneh dia namanya. Kan jadi susah, anu nggak nyepelin, anu urus ini. Ada dasarnya itu sunnah. Awalnya memang nggak boleh ziarah. Namun ada juga yang menyebut hukum ziarah kubur itu sunnah. Betul, hukum ziarah kubur itu memang sunnah. Fikihnya Imam Nawawi. Hukum ziarah kubur itu seperti ini. Jadi bahasanya untuk memahami bahasa secara paham ya. Jadi ziarah kubur itu sebabnya hanya karena supaya ingat mati. Jadi Bapak antum kalau ziarah kubur itu disuruh sama Allah supaya ingat mati. Jadi orang yang ingat mati itu bukan ingat mati itu rusak jiwa. Ke kuburan bukan streaming, itu cari jin namanya. Nggak ingat mati, ingat ego nanti. Jadi gini, antum ibadah ingat mati itu cerdas. Caranya gimana? Pas ada orang mati, antum nyebur langsung ke liang lahat. Angkat, taruh. Berani. Itu hebat loh pahalanya. Itu maksudnya cerdas itu. Ya. Jadi ziarah kubur itu maksudnya ingat mati. Jadi bukan ke sana dulu, ke diri kita dulu. Itu dulu. Baru amalan kedua sambil mengingat mati, kita akan begitu, kita doakan yang sudah dulu. Gitu. Niatnya gitu. Sunnahnya gitu. Itu Nabi yang ngomong. Supaya ingat mati, kalau faktornya orang mati, kamu ziarah ke kuburan, orang kafir pun sunnahnya begitu. Nah, intinya kan mendoakan, memintakan ampun. Ya, doakan, mintakan ampun ke ahlul kubur. Imam Nawawi itu merupakan ulama di bidang fikih, paling keren, nggak ada tandingannya.
Dan hadisnya banyak, menulis kitab lagi ya. Hidup di masa tahun 631, 676 terkait adab-adab yang sifatnya ibadah. Atau wafat dia 1278 Masehi, udah lama. Dalil tersebut menunjukkan betapa alimnya Imam Nawawi. Dari penjelasan, belajarlah dengan ulama-ulama dulu, menghargai makanan. Itu Imam Nawawi. Bukti bahwa dia alim pada masa itu. Enggak terlalu nyimak gitu menerangkan. Ini kan kadang-kadang gini, rum tingkatan 9, nama rum tingkatan 1 saja. Amalnya di mana ya? Paling wawasan kan dapatnya. Kapan kita bisa masuk dunia rum ya? Kan gitu nanti orang pintarnya kan. Aduh repot juga nih. Jadi atau kamu ziarah kubur niat mendoakan mayit, memintakan ampunan, maka disunahkan ziarah setiap orang-orang muslim. Itu matan hadis ya. Lalu bagaimana dengan macam aliran yang menyebutkan bahwa doa orang ziarah kubur tidak akan sampai kepada mereka yang sudah meninggal? Mulai ada rame dunia awam-awam. Doa yang masih hidup tidak akan sampai kecuali 3 anak yang soleh, gitu kan, pemimpin yang adil kan itu. Enggak. Kalau perkara ziarah kubur semua sampai. Waktu ziarah kubur itu timingnya seminggu sebelum Ramadan. Pergi. Itu sunnah Rasul. Anu jawab. Karena itu persiapan syarat kita Ramadan. Jadi gini, dong jelaskan dulu ya. Jadi doaan pun sampai tuh. Nah, karena ada yang melarangnya, ziarah kubur tidak akan sampai karena doa itu tidak akan sampai kepada orang yang meninggal. Semua ayat tentang hari akhir dan dalam Al-Quran juga berlaku bagi ahli kubur di kuburan. Jadi pas bulan-bulan di seminggu itu, antum boleh baca Al-Fatihah. Di kuburan boleh, jangan jadi masalah yang lain. Ya. Sebab dalam Al-Quran jelas bahwa orang yang sudah mati tempatnya di alam barzah. Duduk. Ya, di Quran disebut orang yang mati tempatnya di alam barzah. Ya, tuh, ya. Sampai hari kebangkitan. Pertanyaannya alam barzah itu di mana? Di akhirat bukan. Berdekatan dengan alam dunia. Kalau dihimpun masih alam dunia. Lah yang doa di alam dunia juga kok. Dekat dengan alam barzah. Berarti sampai nggak? Kalau satu tempat. Logika gitu ya. Gitu logikanya gitu ya. Nah, jadi gini. Nggak usah khawatir. Bapak-bapak doain aja orang tua. Kalau mendengar doa itu nggak sampai, bohong tuh. Berarti metafisisnya nggak benar ya pemahamannya. Nah, karena Al-Quran menjelaskan orang yang sudah mati tempatnya di alam barzah sampai hari kebangkitan, betul kan? Boleh disebut masih di dunia. Ya, makanya kalau mendoakan orang tua itu yakin dulu. Kecuali entahlah. Kalau bapak kita udah nongkrong di alam akhirat sorga. Makanya kalau orang udah mati jangan merasa pede. Wih dia udah di neraka itu pede itu. Emang udah ke akhirat belum? Masih nunggu. Betul kan? Ya. Masih di dunia, jadi masih bisa disusuli untuk beramal. Logika kita gimana nih? Masih bisa diusahakan untuk menyampaikan doa. Nah di sini ada yang tidak bolak-balik loh. Ini nanti kalau riset kacau nih. Bolak-balik dari alam barzah ke alam ini, menyampaikan dakwah katanya. Kacau kan? Itu bahaya kan? Jadi udah jelas para ulama, para wali terdahulu merupakan orang alim, jelas. Karena itu tidak mungkin mendoakan orang yang sudah meninggal tanpa ada dasarnya kan. Duduk kan? Dasarnya tadi. Ya. Aliran yang menjelaskan doa tidak sampai ke mayit itu karena mereka menggunakan dalil tentang hari kiamat. Kalau menggunakan dalil tentang hari kiamat, tempatnya nggak di barzah bro, di akhirat, sudah habis dunia, nggak masuk. Duduk ini. Nah,
tolong beresin. Antum ini pakai doa hari kiamat untuk doa orang ziarah itu dalil hari kiamat. Dalil kita baca bro, baca itu dekat dengan dunia, bisa disusul doa kita sampai, betul kan? Cobalah umumnya orang membid'ahkan doa itu gak sampai, itu dalilnya dalil hari kiamat. Udah gak ada dunia, ya kita masih di dunia. Pokoknya sebenarnya, pokoknya. Itu kuburan belum akhirat, maksudnya gitu. Ya. Kuburan itu di alam barzah, akhirat itu udah gak ada alam barzah. Ya. Ditemuinya setelah kiamat dan orang-orang dibangkitkan dari kubur. Gitu. Jadi mereka yang meninggal itu ada di alam barzah. Barzah itu artinya pemisah antara alam dunia dan alam akhirat, tapi masih disifat makros, langit satu. Di dunia. Jadi jika orang meninggal tidak bisa dikirim doa, kalau ini begitu, 4 sebentar ini. Allah berfirman di Quran Al-Hasyr ayat 10 kata Allah. Sudah ada ini. Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina ja'u min ba'dihim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya terus. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya, penutupnya. Jadi gini, ini bukan ijazah, ini perintah Allah. Antum nggak akan sampai berdoa kepada mayat, orang tua, kerabat, teman, kalau tidak ditutup dengan doa ini. Ini bukan ijazah. Ini doa kubur dipakai kemana-mana.
nggak akan sampai. Jadi yang dibaca setelah doa apa sih? Hiji bati, hiji manu, hiji ini, terserah mau 1000 mau tahlil. Tutup adatnya begitu, pakai doa. Robbana firlana wali khawanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillah, sampai Tuhan. Baik di rumah, baik di kuburan. Bayar. Sampai itu. Artinya nih ya, orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rob, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu, berarti udah mati. Betul kan? Berarti dia sudah mati. Kalau nggak sampai, kenapa Allah beriman gini? Ini ulama ngaco nih. Banyak yang nyebut doa itu nggak sampai gitu. Kan kacau ini. Betul nggak? Pakai doa. Udah doa. Ramadan paling bagus. Mengirim doa pakai ini. Kalau sayang sama orang tua, kalau sayang sama saudara-saudara kita yang lebih dulu, duduk. Nah, udah ya nggak perlu dijelasin ini. Nanti channel aja itu Al-Hasyr ayat 10 dibacanya dari Robbana firlana. Ya, bukan dari awal. Ya. Puasa itu kata orang lama namanya tirakat. Pernah dengar tirakat? Tahu tirakat? Tirakat itu nggak makan tapi jangan kumpul. Nasi putih nggak ada sunnah rasulnya tuh. Putih, mutih itu semua. Nggak putih-putih ya hitam dosanya. Nggak makan daging, itu nggak puasa. Tapi orang lama nyebutnya tirakat, jangan disepelein. Ada puasa bukanya aneh pula Pak. Enggak maghrib. Jangan ikuti yang kayak gitu. Ya. Puasa harus mengikuti sunnah Rasul. Tirakat hati-hati ada tercampur dengan tradisi adat lama ya. Tirakat itu upaya spiritual seseorang dalam bentuk keprihatinan jiwa. Ya. Dan badan untuk bisa diprihatinkan jiwa dan badan kita yang banyak dosa ini diprihatinkan supaya bisa mendekat kepada Allah. Mau Bu? Sebagai bentuk ibadah. Jadi tirakat itu bisa disamakan dengan puasa kalau dianggap begitu. Tapi jangan menyalahi aturan puasa secara tuntunan sunnah, yaitu tidak berbuat maksiat. Jadi gini, tirakat kelebihannya dalam konteks tasawuf itu ada. Puasa itu tidak melakukan maksiat, walaupun kita menyebut misalnya gini, dipancing marah, saya sedang puasa. Itu udah tinggi, tidak marah. Hati-hati Pak, ya. Hati pun dijaga terus. Ya. Maka ada konsep yang disebut kalwat, basyudu, iya kan? Tidak berbaur karena ketakutan. Kalau diandung itu nggak gentleman. Karena kita perlu diuji daya tahan kita kan. Ya. Pokoknya tidak berbuat maksiat. Itu intinya. Coba puasa antum jangan buat maksiat. Pertanyaannya, apapun yang berlebihan itu bisa mendekati maksiat. Contohnya mubazir. Waktu 3 jam main game berlebih nggak Pak? Itu maksiat. Ya. Jadi tolong gunakan waktu semaksimal mungkin. Banyak ke arah-arah kebaikan. Bukan nggak boleh kerja, bukan nggak boleh berbaur. Kalau main domino, main gape udah bukan makomat kita loh. Ya, untuk menghabiskan waktu ya. Tolong manfaatkan. Karena efeknya kan Allah hanya meminta 30 hari untuk kehidupan nanti yang banyak lalainya di 11 bulan. Ya. Jangan berbuat maksiat deh. Waktu kita sudah tua nih. Akhirul zaman udah mendekat ya, hati-hati. Begitu juga puasa sekarang. Ada paham kan Tuhan ya? Maksiat terjadi karena lemahnya iman. Sehingga setan mudah mengombang-ambing hati, pikiran dan nafsu kita kan. Atas dasar ini tidak melakukan maksiat merupakan makomat tirakat puasa yang paling tinggi sebagai seorang muslim.
Yang penting jangan maksiat deh. Ya, percaya ya. Yang dilarang Islam itu maksiat. Yang dilarang Islam itu maksiat, Pak. Ya. Begitu juga selama bulan Ramadan, berpuasa sunnah, perkara sunnah lainnya juga termasuk dalam tirakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan maksiat. Akan tetapi salah satu hal yang wajib dilakukan sebagai seorang muslim dalam semasa hidupnya, menjauhi segala tindakan yang menjuruskan kepada gelapnya kemaksiatan dan juluman. Ya. Makanya ada gini, anu dulu punya guru ya, diajarin aja. Itu nggak suka melihat santrinya tirakat puasa. Bingung kan? Ya. Karena tirakat terberat itu yang penting tidak maksiat. Jadi gini Pak, tirakat paling berat, puasa paling berat itu yang penting tidak maksiat. Ya. Bohong aja kata Nabi, percuma antum puasa, makan aja gitu. Bohong kan maksiat. Makanya dalam percuma antum tirakat puasa sampai tingkatan ini kalau antum masih berbohong. Tuh. Jadi perkara sunnah itu dikerjakan boleh, tidak pun tak apa ya kalau puasa sunnah. Tapi ingat, kalau puasa sunnah itu lebih cenderung jangan maksiat gitu. Bukan faktor makannya, menahannya bukan. Tapi kalau maksiat hidup percuma antum puasa sunnah tadi. Itu mati tinggi loh. Makanya di sini perlu hati-hati Pak. Banyak kaum muslim yang berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar kan. Ikhlas kan ini? Nih, ya. Jadi malam Lailatul Qadar boleh motivasi kita. Tapi itu kan ibarat bonus hidayah. Jangan diniatkan. Tuh. Jangan diniatkan gitu. Ya, cukup melakukan amalan baik aja, tuntunan syariat secara benar, adab niat kan ya, lakukan aja itu. Jangan banyak berbohong, ikhlas, sidik ya. Jadi sholat malam lakukan juga, baca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Jadi Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran loh, pahami loh. Lailatul Qadar itu nuzulul Quran loh. Itu masih jadi perdebatan waktunya. Ada yang 17, ada yang 24, ada 10 hari terakhir dikejar. Berkah turunnya Al-Quran boleh, ya. Boleh. Tapi kita nggak ada yang tahu. Sama perkara ruhnya sedikit dikasih tahu, ya. Yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau 24 Ramadan, kan bingung tuh. Jadi kalau disepakati ulama berarti Lailatul Qadar itu sudah lewat. Begini, ya. Keyakinan yang penting dicari, yakin dapat. Kuncinya ilmunya yakin. Dicari itu jangan diniatkan. Ya. Kuncinya bagaimana menurut Nabi? Kita disuruh mencari Lailatul Qadar, kan disuruh Nabi nih ya, 10 akhir Ramadan. Kan gitu hadisnya, ya. Tapi ada juga ulama menduga 10 ditambah 10, berarti mulai tanggal 11. Yang penting yakin. Kurang juga tepat ya dong itu. Ya. Intinya yang penting dicari dulu, ya. Dengan usaha ikhtiar, tapi jangan diniatkan. Ya. Yakin dapat. Begini, Nabi Muhammad bercerita kepada Nabi Nuh. Ya. Ceritanya gini. Umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Kurang 50 tahun. Berarti berapa Nabi Nuh? Ini menurut Nabi hadis 950 tahun. Sementara Nabi Ibrahim umurnya juga ratusan tahun. Lalu Nabi Muhammad resah. Loh, kalau umatku umurnya pendek terus gimana nih? Untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu perbedaan waktunya berbeda Pak. Pas memasuki Lailatul Qadar dengan perhitungan tahun kita manusia biasa beda.
bisa memasuki dimensi waktu yang sangat luar biasa, melebihi kecepatan cahaya. Begitu bahasanya. Kan sulit dijangkau oleh akal. Ya. Kemudian Allah menjawab keresahan Nabi tadi dengan memberi bonus Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan ibadah 1000 tahun. Kebayang nggak tuh? Berarti kita dimasuki dengan waktu sebentar sama dengan 1000 tahun. Mau dikejar pakai waktu gimana, bro? Logika kita. Ini kecerdasan akal aja kan? Nah, rata-rata umat Nabi Muhammad umurnya berapa? 83 tahun 4 bulan. Itu mana dong? Nah, kalau itu sehat. Artinya kalau melihat riwayat tadi berarti otomatis umat Nabi Muhammad kalau pas Ramadan sikapnya udah benar, dapat Lailatul Qadar, sholat menghadap kiblat seperti pada umumnya, terus tidak melakukan maksiat. Bingung. Jadi keresahan Nabi Muhammad dijawab oleh Allah. Meski umurnya pendek, umat Nabi Muhammad diberi hadiah 1000 tahun. Nilainya sama dengan ibadah 1 hari. Jadi sebaiknya mencari malam Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan dengan ibadah dan berdoa di musola umpamanya. Tidak seperti mayoritas umat muslim yang giat beribadah di malam-malam ganjil, dikejar berdasarkan tuntunan tadi 10 hari terakhir Ramadan. Katanya mendapat Lailatul Qadar, bukan begitu, harus dicurai. Asbabul wurudnya begini, untuk menghargai hadis ya, dan Al-Quran sebaiknya di tengah-tengahnya aja. Ada Lailatul Qadar tanpa tanggal, yaitu ayat berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Al-Baqarah 185 tuh. Ya. Ayat tadi menunjukkan semua Ramadan bagi antum bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi carinya kapan? Dari pertama. Gitu, karena ada samaran hadisnya. Sebab kalau narik ke ujung nanti seriusnya di ujung gitu. Nah, jangan-jangan udah di depan. Duduk nggak nih? Nah, semua Ramadan. Makanya ulama menganggap mulai tanggal 1 Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar, siapkan. Jadi pertama itu pas masuk Ramadan siap, akan ada Lailatul Qadar yang waktunya begitu lama bisa menciut. Ya. Nabi Muhammad bersabda, sungguh di tanggal 10 akhir, berarti kata Nabi, ada yang mencari tak sungguh-sungguh, tapi mulainya pertama 1 Ramadan. Namun kalau antum mencari sungguh-sungguh mulai tanggal 21 Ramadan, berarti itu dihitung permulaan, berarti dihitung belum sungguh-sungguh. Mengulangi ya, belum sungguh-sungguh antum kalau mulai start dari tanggal 10 terakhir. Klimaks itu mulainya tanggal 1, kata Nabi gitu. Ada di Asbabul Wurud. Kalau kamu mulai mencari sungguh-sungguh baru mulai tanggal 21 Ramadan, maka malaikat bertanya, loh kok baru mencari sekarang? Ayo, terlambat dong. Jangan-jangan udah di depan. Gue aja si Jibril ini nggak tahu. Gitu. Antum kok nyari segitu? Gitu. Nggak sungguh-sungguh antum. Makanya si pencari Lailatul Qadar itu dianggap pemula kalau yang mengikuti berdasarkan tadi. Yeah. Oleh karena itu dia tidak dapat dijamin. Ini nyari Lailatul Qadar gimana intinya? Dari pertama aja. Nah, kalau yang paham Lailatul Qadar kan letaknya di hati, Pak. 30 bulan itu kita tahu, paling tenang deh. Di antara 30 kali puasa paling tenang hati gua, paling nyaman itu antum catat aja. Jangan-jangan di situ Lailatul Qadar. Sejak Lailatul Qadar itu kata Nabi, kata Quran, kata Allah 1 Ramadan startnya. Waktunya pribadi antum. Berarti kalau 10 hari akhir Ramadan memberi rangsangan, antum sudah tidak sungguh-sungguh. Kata Nabi gitu. Itu asbabul wurudnya. Kalau kamu baru mulai tadi malam 21 Ramadan berarti tidak sungguh-sungguh karena baru mulai.
Jadi diumumkan tanggal 1 Ramadan kamu tidur. Pas tanggal 20 baru sungguh-sungguh. Jadi ibarat balapan kamu udah kalah banyak. Aduh. Gitu. Balapan udah kalah duluan kan. Jika yakin rahmat Allah itu sangat luas, maka cari dari awal. Maka ia berharap selama masih umat Nabi yang tidak maksiat akan dapat ketepatan. Insya Allah. Pokoknya soleh-soleh biasa begini, soleh kelas ringan, yang penting tidak maksiat. Seperti kita kan soleh begini ya, ringan-ringan aja soleh kita, yang penting tidak maksiat. Ya, jangan ngejar wali Pak, di sini nggak ada makomat pengejar wali Pak. Mereka tetap mendapat Lailatul Qadar, karena sabda Nabi tidurnya orang puasa menjadi ibadah, itu Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup pada bulan Ramadan. Bahkan setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Laqad jaa Ramadana syahrul mali bi al barakat faujud alaikallah anta sumfil dalik al syahron. Fatafahat abwa al jannah fi dalik al waqat wa aqalakat abwal al-jahim wa kidal syatin wa fi dalik al-asyar adyan lailat khair min alfai syahron. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada malam itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu ada 8 amalan yang dapat dilakukan umat Islam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagian sudah banyak yang tidak melakukannya. 1. Membayar utang puasa. Wajib. Apa hukumnya? Wajib. Utang puasa. Iya. Ya, terutama kaum ibu ya, karena dapat haid ya. Jadi hendaknya dilunasi batasannya puasa sebelum berakhir Sya'ban. Itu sunnah Rasul. Sekarang udah mepet nih. Ya, kalau utangnya seminggu udah nggak bisa. Ya, banyak tobat nasuh aja. Ya. 2. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban, udah lewat. Ya. Karena ini amalan Nabi untuk persiapan di bulan Ramadan. 3. Banyak baca Quran, harus per juz 1 hari. Supaya tepat 30 hari. Kalau dapat 29, tepatkan waktunya pada tanggal-tanggal di surat kamu 2 juz. Yang bisa dilakukan jelang Ramadan adalah memperbanyak dan belajar membaca Al-Quran. Yang paling pokok, setelah menghafalkan Shadaqallahul Adzim, antum harus membaca 1 ayat Barakallahul Adzim. Ngerti nggak? Ambil 1 ayat, baca artinya, maksudnya apa, hikmahnya apa, turun asbabun nuzulnya apa, itu lebih afdol. Sampai enggak perewel tadarus saja. 4. Membekali diri dengan ilmu tentang puasa Ramadan seperti ini. Gimana rukunnya? Jangan ditinggalkan seperti niat. Jadi 5. Berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, sudah dilakukan. Ya. 5. Menata niat kembali, sudah disampaikan. Sebulan per hari. Lakukan dua-duanya aja. 7. Lakukan Ruqyatul Hilal. Antum yang lakukannya. Tanggal Minggu. Ruqyatul Hilal itu yang mampu memiliki ilmunya. Kalau nggak mampu, antum kacau semuanya. Kalau mau belajar Ruqyatul Hilal, lama tuh. Bukunya setebal ini loh. Ya. Dilakukan yaitu melihat hilal untuk memastikan masuknya bulan Ramadan, khususnya bagi mereka yang mampu memiliki ilmunya. Pengamatan hilal bisa dilakukan pada sore hari tanggal 29 Sya'ban. Udah lewat kan? Belum lewat nih, masuk. Belum. Sampai sudah lewat 1 hari. Ya. Sampai matahari terbenam dengan sempurna. Ada 2 metode hilal. Hilal ruhani dan hilal jahari, hilal fisikal. Umumnya dipakai di luar hilal metafisik, fisikal. Itu melencengnya sering jauh.
Jika hilal belum terlihat, maka jumlah hari Sya'ban genapkan, bulan Sya'ban, tolong puasa digenapkan menjadi 30. Menjadi 30. Itu aja syaratnya. Jadi ilmunya begitu. 8. Baru ziarah kubur. Sudah kita lakukan, umat Islam ziarah kubur dilakukan sebagai pengingat kematian dan pengingat bahwa kita akan ke sana. Begitulah ada 8 adab yang dituntun oleh Nabi mempersiapkan bulan Ramadan. Jadi insya Allah mudah-mudahan besok kita bahas hakikat tertinggi dari puasa Ramadan adalah ikhlas, jujur dalam konsep pemahaman rohani terkait dengan yang dipuasai itu termasuk atribut tatanan rohani kita. Insya Allah besok akan sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya sebagai dasar. Jadi kalau para sahabat itu 6 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk Ramadan. Mudah-mudahan kita Ramadan hari ini akan berbeda seperti yang biasanya menjadi maqamat yang lebih baik. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.